pagi. Perkenalkan, nama saya Yunialdi Happiness Tefu, SPI MSI. Saat ini saya ditugaskan di program studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Kristen Artawacana. Latar belakang pendidikan saya, S1 saya mengenai pengolahan hasil perikanan, S2 saya juga teknologi pengolahan hasil, tetapi lebih fokus itu ke bioteknologi hasil perikanan. Saat ini saya dipercayakan untuk mengampu mata kuliah. Yang pertama itu adalah toksikologi hasil perikanan, yang kedua itu adalah pengendalian mutu hasil perikanan, dan yang ketiga itu adalah analisis pangan. Beberapa hasil penelitian yang saya lakukan itu memang lebih banyak ke toksikologi, itu mengenai bahan-bahan yang dari hasil laut yang berpotensi sebagai antibakteri, anti jamur, dan juga beberapa itu sering digunakan oleh masyarakat sebagai obat tradisional. Walaupun masih dalam tahapan penelitian, tetapi bahan-bahan dari hasil laut itu punya potensi untuk dikembangkan sebagai bahan-bahan obat yang bisa kita istilahnya kita berikan ke masyarakat untuk dijadikan sebagai calon bahan untuk pembuatan obat ke masyarakat. Oke, mungkin itu pengenalan singkat dari saya. Kita akan ketemu lagi di mata kuliah berikut atau di sesi wawancara berikut dengan bidang-bidang atau topik yang terutama ke bioteknologi hasil perikanan. Terima kasih. Selamat pagi semua. Sehat-sehat? Sehat. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi tentang marine toxin, tetapi lebih fokusnya kepada scombroid poisoning. Pernah dengar istilah itu kok? Belum. Ada yang sudah pernah mengalami keracunan ikan? Sudah. Bagaimana nanti merasa? Pusing, muntah. Ada lagi yang pernah mengalami keracunan ikan? Panas. Apa lagi? Ada yang pernah alami keracunan ikan? Diabetes bukan. Gatal-gatal. Ya, apa lagi? Munculnya ruam atau kulit kemerahan, kemerahan. Apa lagi? Oke. Terus tindakan penanganannya apa ketika kalian mengalami keracunan ikan? Minum air kelapa, ada minum susu. Kalian tahu itu penyebabnya apa? Ada yang tahu penyebabnya apa kira-kira? Ya? Kira-kira ada yang tahu kenapa kok orang bisa keracunan ikan? Ayo. Ada yang tahu? Standar penanganan kurang baik. Apa lagi? Ayo. Mahasiswa perikanan, kira-kira apa penyebab orang mengalami keracunan ikan? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar kenapa orang bisa mengalami keracunan ikan. Jadi, scombrotoxin itu jadi istilah atau apa istilahnya, kata yang dipakai untuk menjelaskan bahwa ketika orang mengalami keracunan karena mengkonsumsi hasil perikanan, terutama dari ikan-ikan golongan Scombroidae. Tahu ikan golongan Scombroidae? Tahu kok? Yang termasuk dalam kelompok Scombroidae apa? Ikan tongkol, tuna, cakalang, apa lagi? Bongbong, atau tebu, apa lagi? Ya? Apalagi tenggiri atau ikan raja di sini sebutnya. Nah, jadi sebenarnya untuk yang scombrotoxin ini merupakan senyawa racun yang ada pada ikan. Tetapi itu ada hal yang begitu sehingga scombrotoxin muncul di ikan tersebut. Nah, kalau kita lihat di slide ini, yang merupakan penyebab dari orang mengalami keracunan ikan itu adalah dari histamin. Ada yang tahu histamin itu apa? Ada yang tahu histamin itu apa?
Jadi untuk histamin ini dia merupakan senyawa amin. Nah, kenapa disebut senyawa amin? Karena dia hasil dari dekarboksilase asam amino histidin bebas. Kenapa bisa terjadi? Karena rata-rata di kelompok ikan Scombroidae, tuna, cakalang, tongkol sendiri, itu paling banyak terdapat asam amino histidin bebas. Nah, artinya apa? Kalau sudah ada dia punya istilahnya substrat di situ, berarti harus ada satu lagi, namanya dekarboksilase. Berarti ada, kalau kata ase di belakang itu berarti identik dengan apa kira-kira? Iya, kalau kata ase berarti identik dengan enzim. Nah, kalau ada substrat, ada enzim, otomatis pasti terjadi. Cuma yang membedakannya adalah enzim itu dihasilkan oleh apa? Ada yang tahu? Dihasilkan oleh bakteri. Bakteri namanya bakteri dekarboksilase, menghasilkan enzim dekarboksilase. Nah, ada beberapa istilah yang menyebutkan histamin itu bagian dari dekarboksilase asam amino, terus ada dalam jaringan hewan, terus dilepaskan. Ada yang pernah mengalami alergi? Alergi makan ikan, alergi makan seafood, atau alergi makan telur? Ada kok? Ada tidak mahasiswa yang pernah mengalami alergi? Berarti semua makan aman-aman kok? Aman-aman, tidak pernah mengalami alergi. Nah, Pak mau menjelaskan bahwa alergi dengan keracunan ikan itu berbeda. Kalau keracunan ikan itu bisa kita hindari, tetapi kalau alergi itu tidak bisa. Jadi misalkan alergi terhadap debu, alergi terhadap sesuatu yang sifatnya serbu, alergi terhadap dingin. Tetapi kalau keracunan ikan itu kita bisa hindari. Kalau alergi tidak bisa kita hindari. Gejalanya mirip, gejalanya sama, tetapi ada yang membedakan di situ. Untuk gejala umum orang alergi, gejala umum orang keracunan ikan itu hampir mirip. Karena apa? Ketika tubuh merespon, itu dia mengeluarkan yang namanya histamin. Jadi tubuh kita itu juga mengeluarkan histamin. Nah, histamin itu sebagai bagian dari respon terhadap rangsangan atau sesuatu yang kena di tubuh kita. Salah satunya seperti orang keracunan ikan, kulit kemerahan, ya toh, gatal-gatal, mual. Nah, itu merupakan bagian dari respon terhadap tubuh. Karena apa? Histamin diproduksi untuk merespon sesuatu yang masuk dalam tubuh. Nah, hari ini kita belajar tentang histamin. Kenapa histamin ini menjadi prioritas di produk perikanan? Karena hampir semua produk perikanan yang diekspor ke luar negeri ditolak itu gara-gara histamin. Nah, Indonesia ada syarat berapa histamin yang harus ada dalam produk perikanan. Di negara tujuan ekspor juga sama, di Amerika, di Jepang, di Australia atau negara-negara Eropa yang lain, mereka punya standar tersendiri. Cuma yang membedakannya adalah kalau di Indonesia kita masih akan lebih sensitif, kita akan lebih kuat sedikit dibandingkan dengan negara-negara Eropa. Kalau kita mungkin levelnya masih di atas sedikit dari negara-negara Eropa. Kalau negara-negara Eropa tidak, mereka kalau orang sudah menimbulkan gejala saja, itu artinya bahwa produk itu harus ditolak. Beda dengan kita, kalau kita mungkin gejala sedikit kita anggap itu masih hal yang normal ya, betul kan? Tapi kalau di negara-negara Eropa tidak. Ya, seperti itu. Nah, untuk histamin sendiri ini dia termasuk dalam komponen yang menyebabkan keracunan Scombroidae, sejenis alergi karena termakan oleh racun tadi. Dari mana sih histamin itu terbentuk? Ini beberapa pengertian tentang histamin. Jadi rata-rata asam amino pada daging ikan yang berdaging gelap atau yang berwarna hitam atau warna merah kecoklatan itu biasanya pasti akan tinggi asam aminonya. Itu pasti. Sementara kalau yang ikan berdaging putih tidak. Jadi setengah dari yang ikan berdaging gelap itu pasti mengandung asam amino yang tinggi. Nah, rata-rata ikan-ikan Scombroid seperti itu. Dagingnya merah, berarti asam aminonya juga sangat tinggi.
Nah, ini ada beberapa referensi penelitian yang menjelaskan tentang jenis asam amino, terutama asam amino histidin yang ada pada beberapa jenis-jenis scombroid. Misalkan yang Pak ambil secara umum itu di ikan tuna itu sekitar 100 mg per 100 gram asam amino histidin bebas. Tuna mata besar sekitar 491, cakalang lebih tinggi lagi 1192, tuna ekor kuning 740. Sementara kalau ikan gembung atau ikan koi yang kita sering sebut di sini itu cuma 600. Nah, artinya apa? Kalau orang mengalami keracunan histamin, setidaknya bahan baku atau ikan tersebut harus mengandung asam amino histidin bebas itu. Karena itu menjadi substrat dia untuk bakteri bisa mendekarboksilasi. Kalau tanpa itu berarti histamin tidak terbentuk. Kita lanjut. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok histamin itu paling banyak ada di ikan golongan scombroid? Kira-kira kenapa? Histamin itu paling banyak sekali terkandung di ikan-ikan golongan scombroid. Ada yang bisa jawab? Ayo mahasiswa satu orang. Apa kira-kira penyebabnya? Kenapa kok di histamin itu paling banyak di golongan scombroid? Di ikan-ikan yang demersal itu jarang. Kebanyakan ikan yang hidupnya pelagis. Kalau ikan demersal jarang ada scombroid, ada karbon histamin. Kebanyakan ikan-ikan golongan pelagis. Ada yang tahu kira-kira kenapa histaminnya itu paling dikandung oleh ikan golongan scombroid? Karena media peredaran cepat. Ada lagi? Kira-kira kenapa histamin banyak terkandung di dalam ikan golongan scombroid? Karena mengandung histidin bebas dalam jaringan. Iya, jadi rata-rata kenapa histamin itu banyak di dalam golongan scombroid? Karena paling banyak di scombroid itu banyak mengandung asam amino histidin bebas. Itu jadi substrat untuk bakteri mendekarboksilase histidin tadi. Oke. Nah, ini beberapa jenis-jenis bakteri yang bisa menyebabkan terjadinya atau terbentuknya histamin dari dekarboksilase tadi. Jadi ada beberapa bakteri yang mampu menghasilkan enzim. Enzimnya namanya histidin dekarboksilase. Jadi walaupun asam aminonya itu tinggi, tetapi kalau tidak ada bakteri yang mampu mendekarboksilase histidin ini, berarti histamin itu pasti tidak terbentuk. Itu ada di dunia syaratnya. Oke. Jadi ketika terjadinya histamin atau terbentuknya histamin itu ada 3 syarat. Yang pertama itu apa? Tersedianya asam amino histidin bebas. Nah, itu kan paling banyak di ikan-ikan golongan scombroid. Itu paling banyak terdapat di situ. Yang kedua, kehadiran dari bakteri penghasil enzim dekarboksilase. Jadi, Pak mau kasih analogi begini. Kalau misalkan terbentuknya histamin dari histidin, substratnya itu adalah histidin, asam amino histidin bebas. Terus yang mempercepat reaksi untuk terbentuknya histamin itu adalah enzim dekarboksilase. Asalnya dari mana? Dari bakteri tersebut. Dari bakteri yang mampu mendekarboksilase histidin, asam amino histidin tadi, sehingga terbentuk histamin. Yang ketiga itu adalah kondisi yang mendukung pertumbuhan mikroba. Kalau masih ingat mata kuliah tentang mikrobiologi kan, namanya makhluk hidup itu pasti selalu dipengaruhi oleh apa? Nutrisi, apa lagi? Salah satunya kondisi yang mendukung pertumbuhan mikroba. Iya betul, suhu. Jadi yang di sini yang ketiga ini adalah suhu. Nah, rata-rata untuk terbentuknya histamin itu
dia ideal itu kalau di perusahaan-perusahaan perikanan itu biasanya kalau di bagian penerimaan bahan baku itu yang namanya QC, quality control, dia sudah ada siap di situ untuk mengecek kalau misalkan ikan tuna yang masuk minimal suhu pusat ikan itu tidak boleh di atas 4 derajat Celcius. Karena apa? Peluang terbentuknya histamin itu lebih cepat. Jadi rata-rata kalau ikan yang masuk dari nelayan itu sudah tahu itu mereka pasti akan kasih es memang, karena ketika kalau masuk di perusahaan suhunya itu lebih dari 4 derajat Celcius perusahaan pokok. Karena apa? Syaratnya adalah tidak boleh lebih dari 4 derajat Celcius. Karena apa? Proses terbentuknya histamin itu lebih cepat. Nanti ada referensi kedua untuk yang Pak jelaskan tadi. Nah, ini contoh. Jadi rata-rata kalau ikan tuna yang disimpan 22 jam tanpa penanganan disimpan di suhu ruang, histaminnya itu naik menjadi 146. Itu tanpa kita simpan di suhu ruang. Berarti suhu ruang itu sekitar berapa? 32 derajat Celcius. Sementara untuk peningkatan kadar histamin itu salah satunya ini tersedianya substrat dan enzim tadi. Ditambah dengan kondisi suhu tadi yang naik di dalam suhu 32, proses terbentuk histamin itu jadi lebih cepat. Tapi begini, Pak kasih kita begini. Ada satu fenomena di masyarakat, kalau ibu atau bapak-bapak yang berhidup ikan, kalau mereka sentuh ikan itu dingin, itu mereka tidak beli. Mereka bilang itu ikan es, jadi itu sudah melek, ya kalau dia sudah rusak baru dikasih es. Karena tidak. Jadi tujuannya adalah ini sebenarnya kita mencegah supaya histamin tadi, kalau misalnya kita mau incarnya adalah ikan tuna, kita mencegah supaya suhu jangan naik karena adanya asam aminohistidin bebas yang banyak dan peluang bakteri untuk bekerja di situ menjadi sempit. Karena apa? Suhu sudah kita turunkan. Nah, salah satu faktor kita mau mencegah bakteri untuk hidup di situ adalah kita kasih turun suhu ikan. Bakteri tidak bisa bekerja di situ karena apa? Bakteri juga namanya makhluk hidup. Dia butuh juga suhu sesuai dia punya kehidupan dia. Nah, ini akumulasi dari histamin pada ikan merupakan hasil dari reaksi beta histidin dekarboksilase. Jadi kalau kita lihat di slide ini gambar terbentuknya histamin, yang di sebelah kiri itu adalah histidin, yang sebelah kanan ini adalah terbentuknya histamin. Jadi ketika terjadi proses dekarboksilase itu ada CO2 yang dilepaskan. Nah, ketika CO2 itu terus dilepaskan, terbentuk yang ini, senyawa-senyawa amin ini. Nah, salah satunya adalah yang paling berbahaya itu adalah histamin. Memang ada beberapa senyawa-senyawa amin seperti indol, statol, kadaverin. Nah, itu memang senyawa-senyawa biogenik amin. Tetapi yang paling berbahaya adalah ini, histamin. Karena apa? Dia menyebabkan keracunan. Jadi jangan heran seperti contoh kasus begini. Satu anak kos misalkan, ada yang makan ikan yang sama, tetapi ada yang keracunan, ada yang tidak. Nah, itu kira-kira itu kenapa? Kok kita makan ikan yang sama, tapi ada yang satunya dia keracunan, tapi satunya tidak? Antibodi dalam tubuh. Ya, salah satunya antibodi. Yang kedua apa kira-kira? Selain antibodi, Kadar keracunan pada masing-masing orang berbeda. jadi respon orang terhadap racun di dalam tubuh itu beda-beda. Oke, jadi secara singkatnya. Oke, nah yang tadi Pak bilang bahwa terbentuknya histamin selain karena adanya asam aminohistidin bebas, yang kedua itu karena adanya bakteri penghasil enzim histidin dekarboksilase tadi. Nah, ini ada beberapa jenis bakteri yang paling dominan menyebabkan terbentuknya histamin. Jadi yang paling banyak itu adalah dari golongan Proteus morganii dan Morganella morganii. Itu bakteri yang paling dominan
mendekarboksilase asam amino histidin bebas menjadi histamin. Nah, sementara kalau di Indonesia di beberapa penelitian itu yang paling banyak itu dari golongan Bacillus subtilis. Ini yang paling banyak menyebabkan terbentuknya histamin ini, bakteri ini, Bacillus subtilis ini. Sementara kalau di beberapa negara di Eropa, di Amerika itu kebanyakan dari Morganella morganii, Proteus morganii. Itu kenapa? Karena apa? Perbedaan lingkungan itu bakterinya pasti juga akan beda. Sama-sama bakteri dekarboksilase, tetapi kemunculannya di bahan-bahan itu sesuai dengan kondisi lingkungan itu. Jadi kalau di Indonesia itu beberapa hasil penelitian itu sekitar tahun 2018 itu paling banyak itu dari golongan Bacillus subtilis. Sementara kalau yang di Eropa itu dari Proteus morganii atau dari Morganella morganii. Jangan heran, bakteri E. coli, Escherichia coli dan Salmonella juga termasuk di bakteri dekarboksilase asam amino histidin. Walaupun mungkin histamin yang terbentuk itu sedikit, tapi kalau sudah menyebabkan rasa gatal, kulit kemerahan, perut rasa mual, apalagi mata sudah bengkak, atau jangan sampai pingsan ya. Kalau pingsan itu berarti sudah darurat. Memang untuk kasus-kasus keracunan histamin itu belum pernah ada kasus kematian, tetapi sampai pada obat itu dalam keadaan kritis. Tapi untuk kasus kematian memang jarang. Tapi kalau sudah rasa sensitif terhadap gatal saja, orang pasti akan menerima. Itu bakteri yang histamin. Ini yang tadi Pak jelaskan mengenai reaksi perubahan histidin menjadi histamin. Jadi reaksi dekarboksilase, histidin yang di atas, histidin dekarboksilase, yang dihasilkan ini kita putuskan yang CO2 ini. Itu yang dilepaskan. Nah, yang ketiga ini yang senyawa-senyawa biogenik. Salah satunya adalah histamin. Nah, penyebab utama ini dia punya gejala-gejala umumnya yang paling umum: pusing, mual, ada yang diare, ada yang pernah keracunan diare ataupun sakit? Tidak. Muntah pernah, rasa haus ya? Ada sampai muka kemerahan? Ya, sampai bengkak dan kemerahan toh? Gatal-gatal, badan lemas, merasa panas di tenggorokan. Ada yang menunjukkan gejala lain yang di luar dari gejala ini, yang orang mengalami keracunan ini kan ada? Tidak ada. Ya bersyukur, karena kalau lebih dari ini berarti itu sudah aktif. Hati-hati. Nah, ini ada beberapa persyaratan bahwa kalau kita mengkonsumsi histamin itu 8-10 mg itu masih dalam kategori aman. Karena untuk ikan segar saja, untuk ikan segar khususnya untuk skomboid itu dia persyaratannya itu dia belum diolah atau diapakan dia saja dia sudah mengandung sekitar 8-10 mg untuk ikan segar. Sementara kalau untuk penyebab gejala keracunan kita konsumsi sekitar yang masuk ke dalam tubuh itu 70 sampai 1000 mg. Itu yang menyebabkan keracunan. Artinya apa? Kalau misalnya kita konsumsi di bawah 10 itu berarti belum. Itu yang tadi Pak bilang. Misalkan ada 2 orang yang makan ikan yang sama, satu mengalami keracunan, yang satu tidak. Nah, mungkin saja yang satu itu dikonsumsi lebih banyak histamin ketimbang yang teman yang satu. Selain tadi yang bilang adalah imun tubuh dan imun darah. Untuk persyaratannya, standar nasional Indonesia itu mensyaratkan bahwa untuk ikan segar maksimum 100 mg per kilogram untuk kandungan atau kadar histamin dalam ikan segar. Artinya apa? Kalaupun kita coba ikan segar terus hasilnya itu masih di bawah 100 mg, itu artinya masih aman dikonsumsi. Tetapi hati-hati, gejala orang itu berbeda-beda menunjukkan karena respon tubuhnya itu berbeda-beda. Sementara kalau di Amerika mereka mensyaratkan 50 mg. Lebih rendah atau kalau di atas kita 100 mg, kalau di negara Eropa, di Amerika
50 mg. Jadi ada perbedaan di situ. Oke. Nah, untuk itu Henry membagi dalam 3 kelompok kualitatif. 8 sampai 40 mg itu termasuk keracunan rendah. Yang menengah itu 70 sampai 1000, sementara kalau yang tingkat tinggi itu 1500 sampai 4000. Kali ini sudah parah ini. Untuk level-levelnya, kalau 15% itu berarti mulai gejala terbentuk histamin. Kalau sudah lebih dari 50 berarti itu sangat berbahaya. Sementara kalau sudah lebih dari 100 itu yang lain bilang butuh perawatan khusus. Itu artinya kemungkinan besar orangnya pasti sudah atau yang mengkonsumsinya sudah dalam masa kritis itu. Oke, kira-kira upaya penanganannya apa untuk mencegah terbentuknya histamin? Ada yang tahu? Apa kira-kira upaya untuk mencegah? Menjaga suhu. Jadi yang utama adalah kita menerapkan rantai dingin pada produk perikanan. Jadi teknik yang paling kita gunakan adalah ini, suhu dingin. Jadi ketika ikan ditangkap langsung proses penurunan suhu. Karena untuk mencegah terbentuknya ini proses biokimia dalam tubuh ikan terutama itu adalah enzim tadi. Nah, kalau enzim sudah bekerja, ada bakteri yang ada di situ lagi, kebetulan membentuknya makanan juga ada, dia bekerja lebih cepat. Oke, nah ini beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa suhu itu punya peranan penting. Contoh dari Sitakar 2016 itu bahwa ikan yang disimpan di suhu 5 derajat Celcius itu bisa bertahan sampai 9 sampai 15 hari. Tetapi kalau di atas dari suhu 15 itu dia cuma bertahan sampai 5 atau 6 hari saja. Tapi kalau suhu 5 derajat 9 sampai 14. Ada juga yang di bawah. Itu menurut Nurimala itu 7 hari dengan suhu mungkin di sekitar 4 derajat itu dia bertahan sampai 7 hari. Jadi 6 harinya masih bisa, pas 7 hari tidak bisa lagi karena sudah terbentuk di sana. Walaupun terbentuknya 1,96. Tadi syarat SNI berapa? Syarat SNI 100, berarti masih aman dikonsumsi. Yang berikut lagi, oke, si Bande dia suhu 4 derajat Celcius. Ternyata pada hari ke-8 baru terbentuk histamin. Apalagi Alasfar itu di bawah suhu 5, tetapi histamin akan terbentuk juga walaupun sudah disimpan di suhu di bawah 5 derajat Celcius. Oke, itu artinya apa? Bahwa untuk ikan syaratnya adalah maksimal 30 ppm untuk terbentuknya histaminnya 30 ppm. Syaratnya seperti itu. Oke, ini masih sama untuk menjelaskan bahwa perbedaan kalau ikan yang dikasih es dengan ikan yang tidak dikasih es. Jadi kalau Franke tadi yang tadi awal itu 126 suhu 27. Bedanya di situ. Oke. Nah, ada juga beberapa upaya pencegahan yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Katanya rendam ikan dalam air kelapa, terus rendam dalam larutan cuka, ada yang dikukus atau dimasak menggunakan santan. Nah, jadi sebenarnya ini bagian dari upaya untuk proses terbentuk histaminnya tidak terbentuk, tetapi belum tetap. Namanya kalau sudah terbentuk histamin, tidak ada satu proses pun yang bisa menghentikan atau putar balik dia untuk jadi histamin, tidak bisa. Dia kalau sudah terbentuk histamin, dia tetap akan terjadi histamin dalam daging. Ini hanya untuk membuat suasana supaya bakteri tidak cepat memproduksi histidin tadi menjadi histamin. Memang ada beberapa penelitian itu mereka menggunakan yang namanya quercetin, tapi itu masih tahapan penelitian. Jadi dia mampu menghambat proses terbentuknya histamin. Tetapi itu quercetinnya adalah quercetin yang murni. Memang ada beberapa bahan-bahan buah-buahan yang mengandung quercetin, misalkan buah anggur, apel, itu mengandung quercetin. Tetapi kalau quercetin murni itu ada sempurna. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ada yang kurang jelas mau berikan pertanyaan? Silakan Pak, kasih kesempatan. 1 atau 2 orang sebelum kita menutup kuliah kita hari ini. Oke, silakan Renzi. Pertanyaannya jelas, padat dan singkat. Jadi baik, saya mau bertanya, kira-kira bagaimana mekanisme terbentuknya atau terjadinya keracunan pada makanan yang mengandung toksik
khususnya pada produk hasil perikanan. Ada yang mau jawab? Ada kira-kira yang membantu menjawab bagaimana mekanisme terjadinya keracunan pada produk hasil perikanan? Ada kok mahasiswa? Oke. Nah, mekanisme yang pertama tadi itu yang terbentuknya histamin tadi. Asam amino histidin diubah oleh bakteri menghasilkan histamin karena adanya enzim dekarboksilase yang dihasilkan oleh bakteri. Yang kedua, penyebabnya itu adalah bisa karena keracunan logam berat. Rata-rata misalkan daerah yang dekat daerah tambang itu bisa saja buangan limbah dari pabrik itu bisa mencemari daerah dan terakumulasi di biota perairan. Bisa di ikan, bisa di rumput laut, bisa di udang, bisa di jenis kerang-kerangan. Nah, itu salah satunya dari logam berat. Yang ketiga, itu bisa berasal dari apa? Satu kan dari histamin. Yang ketiga itu biasanya orang keracunan ikan-ikan demersal. Namanya adalah Ciguatera, bukan Seguefara, beda. Kalau Seguefara beda, ini Ciguatera. Jadi Ciguatera itu karena keracunan dari ikan-ikan golongan demersal itu. Karena mereka ada memakan sejenis plankton yang sifatnya beracun. Nanti kalian dengar itu namanya istilahnya PSP atau orang keracunan kerang. Itu salah satu yang kalau di Jakarta itu kan kerang hijau itu paling sering menyebabkan keracunan di daerah Jakarta. Karena apa? Terakumulasi dari alga tersebut. Kerang-kerang itu memakan alga yang beracun. Atau pernah dengar istilah itu red tide, blooming alga. Pernah kan satu periode tiba-tiba warna merah. Nah, itu salah satunya bisa jadi kemungkinan kalau ada biota perairan yang kita konsumsi di situ, kemungkinan peningkatan senyawa-senyawa itu bisa terjadi di situ. Yang berikut, karena adanya apa? Bisa parasit atau residu dari antibiotik. Nah, jadi kita produk perikanan kita banyak ditolak itu logam berat, kandungan histamin, residu dari antibiotik, terus apalagi sekarang yang lagi tren itu adalah pemalsuan ya. Di kemasan itu tulis bilang ikan tuna, tetapi di dalamnya bukan ikan tuna, mungkin pakai ikan tongkol, pakai daging ikan kembung, atau di situ tulis bilang ikan tenggiri, padahal bukan, itu taruhnya ikan cakalang. Walaupun dia bagian dari bukan keracunan, tapi itu bagian dari pemalsuan. Oke, bagaimana Renzi? Bisa? Oke, ada lagi mahasiswa yang mau bertanya? Oke. Mengenai upaya pencegahan, di situ kepercayaan masyarakat bahwa dengan meminum air kelapa bisa mencegah seseorang yang terkena keracunan pada produk hasil perikanan. Senyawa apa ya pada kelapa sehingga dia menjadi kepercayaan masyarakat bahwa dapat mencegah keracunan? Ada yang mau bantu Pak jawab? Mahasiswa? Tadi di kebanyakan masyarakat itu kan kalau orang mengalami keracunan itu kan konsumsi air kelapa, santan kelapa, iya toh? Betul tidak? Nah, pertanyaan kenapa? Ada apa di kelapa sehingga dia punya peran sebagai orang bilang penangkal racun? Ada toh? Jadi begini, dalam air kelapa, iya toh? Pernah rasa air kelapa? Manis tidak? Nah, ketika tubuh kita mengalami keracunan, ya, itu kan ada sebagian energi yang keluar. Ya, artinya kita mengalami kelelahan. Salah satunya adalah ketika kita minum air kelapa, itu pengganti ion tubuh yang keluar. Kalau misalkan kita muntah, ya itu kan ada sejumlah energi yang keluar. Nah, dengan air kelapa itu kan pengganti ion kita supaya badan kita jangan lemah. Jadi sebenarnya itu dia hanya memberikan energi untuk tubuh kita tetap kuat. Memang belum ada penelitian yang menyatakan bahwa di dalam air kelapa ini mengandung ini yang berperan dalam membersihkan racun. Belum. Tetapi secara umum itu karena di dalam itu ada kalori, karbohidratnya tinggi, dan ketika kita keracunan itu kan tubuh kita kan lemah. Nah, pengganti ion tubuh itu adalah
air kelapa itu. Jadi ketika tubuh kita lemah, terus ada asupan dari luar yang sama dengan ion dalam tubuh kita, itu yang menjadi kita kuat. Di samping, kenapa kalau orang keracunan itu harus muntah keluar? Kenapa? Karena apa? Dia mencegah supaya racun itu jangan diserap terus di dalam tubuh, harus dikeluarkan. Nah, ketika dikeluarkan kan ada dia yang keluar. Nah, ketika kita minum air kelapa, ion-ion di air kelapa itu yang pengganti ion tubuh yang keluar tadi, sehingga tubuh kita jadi segar. Walaupun memang belum ada penelitian yang bahwa di air kelapa itu ada mengandung senyawa-senyawa tertentu yang berperan untuk blokir senyawa racun A atau senyawa racun B. Belum, tapi dalam kondisi seperti itu tubuh merasa lemah, jadi ion-ion dalam air kelapa itu yang sama persis dengan ion dalam tubuh kita. Sehingga kalau kita minum segar kembali. Sama seperti kalau kita minum Pocari Sweat kan, kalau lari-lari atau olahraga capek terus tiba-tiba kita minum, kita rasa segar kembali. Beda dengan kalau kita minum air tawar atau kita minum air yang lain, kan beda kan dia rasa. Kalau minum Pocari Sweat kan beda karena bukan air saja tapi ada garam mineral yang kita sebut ion itu yang hilang bersama keringat tadi, digantikan dengan air kelapa tadi. Begitu. Bisa dia? Satu orang menuntut kuliah masih ada? Satu orang? Ada mahasiswa? Oke. Kalau tidak ada, sebagai oleh-oleh untuk pulang ke kos, ke rumah, silahkan minimal review 5 jurnal mengenai keracunan ikan yang disebabkan oleh histamin. Jadi Pak hanya minta dari 5 jurnal yang mungkin cukup 2 atau 3 saja, tapi minimal 5 tahun terakhir. Kalau 10 tahun terakhir terlalu jauh, kita minta yang 5 tahun terakhir saja, minimal 2 atau 3 jurnal review kira-kira perkembangan penelitian histamin itu sudah sampai tahap mana. Seperti yang tadi Pak jelaskan bahwa sudah ada senyawa yang bisa memblokir terbentuknya histamin, tapi itu butuh penelitian lanjutan. Oke, bisa mengerti dengan tugas? Bisa. Oke. Sampai sini pertemuan kita. Untuk minggu depan kita akan masuk di keracunan yang disebabkan oleh ikan buntal. Nah, itu kasus keracunan yang paling banyak terjadi di Indonesia. INTT pun paling banyak, bahkan ada yang menyebabkan kasus kematian. Oke, kalau tidak ada, Pak menutup kuliah kita sampai hari ini. Selamat mengerjakan tugas, semoga kumpul tepat waktu. Ingat, kumpulnya itu di ketua kelas. Pak terima dari ketua kelas. Oke, ada? Siap ya? Oke, sampai bertemu minggu depan. Pak siap terima tugas yang dikumpulkan oleh ketua kelas. Oke, selamat pagi semua, sampai jumpa.